crack it. I just wanna. Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Yaya Channel. Di video pertama saya ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang berhubungan dengan pekerjaan saya, yaitu pramugara kereta. Ya, jadi sekarang saya sudah merangkum pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ada beberapa pertanyaan di sini saya udah rangkum pertanyaan dari teman-teman seputar pekerjaan saya pramugara kereta api. Oke, mulai. Pertanyaan pertama. Kak, masuk jadi pramugara kereta api susah nggak sih tesnya? Oke, kalau masalah susah atau tidaknya, menurut pengalaman saya, ya gampang-gampang susah sih. Jadi sistemnya itu gugur ya. Jadi kalau misalkan kita tidak lolos pada satu tahap itu, kita tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya. Jadi kita langsung gugur pada saat itu juga. Dan kita harus yakin sih kalau kita sudah sesuai kualifikasi. Misalkan tinggi pria itu harus 170 cm, kalau untuk perempuan harus 160 cm gitu. Terus dengan berat badan yang proporsional dan nilai UN rata-ratanya minimal 6,0. Nah, kalau sudah ada semua kualifikasinya, kita harus percaya diri gitu. Nah, menurut pengalaman saya pada saat rekrutmen waktu itu, tahapan pertama yaitu kita harus upload video di Instagram yang menjelaskan tentang aplikasi Tere. Dan di aplikasi itu juga kita memperkenalkan diri secara singkat. Nah, sesudah itu baru dipilih dari tim rekrutmennya. Kalau lulus, kita menerima notifikasi melalui email. Nah, tahap selanjutnya yaitu administrasi dan interview ya. Untuk administrasi sendiri, jadi kita itu nanti dicek lagi tinggi badan sama berat badannya. Sesudah itu kalau lolos, kita tes administrasi, yaitu dilihat dari kelengkapan berkas dan nilai rata-ratanya benar atau tidak minimal 6,0 itu. Setelah itu kita mengisi biodata lagi dan lanjut ke interview yang pertama, yaitu kita ditanya seputar lebih ke company profile-nya sih, lebih ke perusahaan Reska itu seperti apa dan KAI itu seperti apa gitu. Jadi kita harus mempelajari betul tentang perusahaan kereta api itu seperti apa gitu, biar pas ditanya kita bisa menjawabnya. Terus yang selanjutnya itu kita lanjut ke photo session. Nah, sudah photo session itu kita lanjut pada tahap interview selanjutnya. Nah, untuk interview yang kedua itu sama Pak Irwan Juliardi atau sering disebut Kang Ijul. Di interview kedua ini kita ditanya atau tanya jawab seputar lebih ke personality, lebih ke personalnya. Dan sesudah itu kita nunggu pengumuman lolos atau tidaknya. Waktu itu by email juga sih. Waktu itu langsung dapat email tanda tangan kontrak di Mabes atau Mangga Besar ya. Dan sekarang saya mendapat penempatan di BO 8 Surabaya, penempatan distrik Malang. Ke pertanyaan kedua ya. Rasanya bisa gabung di perusahaan besar sebagai pramugara itu rasanya gimana sih Kak gitu, katanya gitu ya. Rasanya ya pastinya senang ya bisa bergabung di perusahaan yang benefit gitu, yang besar, dan dapat
apa ya, posisi di pramugara gitu ya. Satu perusahaannya itu yang bonafit yang besar, kita senang banget karena bisa banggain keluarga juga, banggain orang tua. Terus siapa sih yang nggak kenal perusahaan itu gitu ya, siapa sih yang nggak kenal perusahaan kereta api Indonesia gitu. Terus posisinya pramugara gitu, siapa yang nggak tahu juga sih seorang pramugara itu seperti apa gitu. Jadi ya bangga aja sih untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Terus yang ketiga itu, ngapain aja sih tugas pramugara atau pramugari kereta? Tugas pramugari kereta itu saya jelaskannya secara ini aja ya, garis besarnya. Jadi untuk tugasnya itu, kita sebelum jam keberangkatan 90 menit minimal itu harus sudah standby di kantor gitu. Nah itu buat kita briefing, buat kita persiapan gitu, dan lain-lain gitu. Terus kita mempersiapkan ya biasalah produk untuk jualan di kereta makan. Terus kita juga persiapan semuanya. Terus abis itu kita boarding itu menyambut penumpang kali ya. Nanti penumpang kan biasanya suka ada yang kebingungan tuh, mereka itu di kereta berapa duduknya gitu, bener nggak dia naik kereta itu gitu. Terus ya kita melayani penumpang dan kita juga menjual makanan juga sih gitu. Kalau biasanya kan kalian udah pernah naik kereta kan, maksudnya itu suka ada gitu pramugari yang lewat menawarkan makanan minuman. Nah itu salah satu tugas dari kita, menjual produk dari Reska gitu. Terus kita harus siap sedia untuk penumpang gitu. Misalkan kalau ada penumpang yang minta tolong apa, kita harus bisa gitu. Atau penumpang yang tanya apa, kita harus bisa menjawabnya dengan baik gitu. Terus tugasnya ya intinya tugasnya lebih ke hospitality sih, lebih ke pelayanan, terus selling juga, penjualan juga gitu. Pertanyaan selanjutnya, ya sering banyak yang nanya ini, mungkin kamu itu dinas di kereta apa aja sih, sistemnya itu seperti apa gitu, sistem kerjanya apakah shift atau apa. Kalau untuk dinas di kereta apa aja itu gimana dapat jadwal ya, kita misalkan dapat hari ini dapat dinas kereta Bima misalkan. Nah untuk next dinas kita itu bisa beda kereta, bisa Gajayana, bisa Mutiara Selatan, dan lain-lainnya, banyak lah gitu ya. Terus untuk sistem kerjanya itu bukan shift, jadi ya sesuai dengan jam keberangkatan aja, sesuai jam sesuai jam kereta gitu. Saya kan berangkatan Malang, dari Malang berangkat jam 12 siang. Nah langsung ke tujuan stasiun akhirnya itu Jakarta. Di Jakarta sampai misalkan jam 12 malam juga gitu misalkan gitu. Nah itu jadi bukan sistem shift, jadi kita mengikuti jadwal kereta seperti itu. Gaji pramugara pasti besar ya. Kalau untuk gaji itu besar atau tidaknya relatif ya, tiap orang itu beda-beda. Tiap pramugari itu pastinya beda-beda ya gajinya gitu. Tapi kita itu ada tiga macam gaji yang kita terima gitu. Yang pertama itu gaji pokok atau gaji dasarnya. Terus yang kedua itu ada premi jalan, dan yang ketiga itu ada premi sales gitu. Ya gitu sih. Kalau untuk nominalnya ya nggak bisa disebutin berapa-berapanya. Terus next question. Rutinitas sebelum jam keberangkatan dinas apa aja? Rutinitasnya apa ya?
Ya pokoknya kita harus disiplin. Kalau pramugara itu harus on time, dan misalkan kita dapat jadwal keberangkatan jam 12, berarti 90 menit harus sudah di kantor. Berarti kita harus sudah berangkat dari rumah atau dari kosan itu sekitar jam 10-an gitu, biar tidak terburu-buru gitu. Ya banyak banget sih rutinitasnya. Kita misalkan sebelum berangkat dinas kita briefing, kita mempersiapkan semua perlengkapan gitu. Terus kita grooming juga, grooming check gitu, dan lain-lain lah. Terus ini pertanyaan terakhir nih, yang pertanyaannya sih simpel gitu, biasa gitu, pasti ditanyain di ending gitu ya. Suka dukanya apa sih? Suka dukanya jadi seorang pramugara kereta itu apa gitu? Lebih banyak sukanya atau enggak? Ya insya Allah banyak sukanya gitu. Kalau untuk dukanya dulu ya, yang nggak enak-enaknya. Yang nggak enaknya itu mungkin kita jarang ketemu sama keluarga ya, karena jadwal kita juga kan padat gitu. Terus saya juga kan rumah di Jawa Barat, penempat home base saya kan di Jawa Timur gitu. Jadi itu kalau libur kan sehari 2 hari itu tidak cukup untuk pulang ke Jawa Barat gitu, ke rumah. Terus terus kita harus tetap ramah, tetap tersenyum, mau tidak mau gitu. Maksudnya tuh kalau meskipun kita banyak masalah secara personal, banyak masalah di keluarga dan di kehidupan kita masing-masing, tapi kita jangan membawanya ke kerjaan gitu. Kita harus profesional, harus tetap ramah, harus tetap tersenyum di depan penumpang gitu. Intinya harus bisa menempatkan dirilah, harus berpura-pura. Tapi berpura-puranya yang baik gitu. Terus sukanya apa? Sukanya banyak ya, alhamdulillah gitu. Ya dapat bekerja di perusahaan yang besar. Terus dapat posisi pramugara gitu, yang setiap orang itu mengenalnya atau mengetahuinya ya keren. Nah terus sukanya juga kita bisa mengenal daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa ya, di Pulau Jawa. Karena kan kita kerjanya mobile gitu, ya bisa jalan-jalan, bisa mengenal banyak orang gitu. Terus asik gitu orang-orangnya tuh, jadi ke kitanya juga bawanya tuh happy ya, seperti itulah sukanya. Terus ya banyak lagi sukanya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video pertama saya ini. Next saya bakal bikin video lagi tentang apa, tungguin aja nanti next videonya yang kedua itu. Semoga kalian suka ya, dan semoga ada manfaatnya buat kalian, buat teman-teman semua gitu. Dan jangan lupa dukung channel saya, di like ya, di komen. Barangkali ada ide apa buat konten apa, boleh ya. Terima kasih.